Isra dan Mi'raj adalah salah satu peristiwa sejarah yang sangat penting dan agung dalam perjalanan risalah Nabi Muhammad SAW. Sebuah perjalanan yang sangat jauh dan sulit untuk bisa digambarkan, serta akan lemahlah kemampuan akal untuk menerima penjelasannya. Namun demikian, ia benar-benar peristiwa yang nyata dan dialami Rasulullah SAW. Dalam perjalanan Isra, Nabi Muhammad diperlihatkan 12 macam balasan atas amal perbuatan manusia di dunia, baik yang mengerjakan amal soleh dan mengerjakan maksiat. Malaikat Jibril menjemput kendaraan yang akan digunakan melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj yang bernama Buraq atau kilat ke surga. Diriwayatkan, binatang yang bernama Buraq tersebut ukurannya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bigol atau kuda. Dia memiliki 2 sayap di kedua pahanya. Satu langkahnya adalah sejauh capaian mata memandang. Jika ia melewati jalan mendaki, kedua kakinya otomatis menjadi panjang, dan ketika menurun, kedua tangannya otomatis panjang, sehingga kondisi punggungnya selalu rata, sehingga menjadikan penunggangnya dalam kondisi tenang dan nyaman. Nabi Muhammad SAW mengendarai Buraq dengan didampingi malaikat Jibril di kanan dan malaikat Mikail di kiri. Mereka berjalan hingga sampai di sebuah kawasan yang memiliki banyak pohon kurma. Maka Jibril menyuruh Buraq berhenti dan meminta Nabi Muhammad turun dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Nabi Muhammad SAW pun melaksanakan sholat 2 rakaat dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Jibril bertanya, "Hai Muhammad, tahukah engkau di mana engkau sholat?" Nabi Muhammad menjawab singkat, "Tidak, saya tidak tahu." Jibril berkata, "Engkau sholat tadi di tanah yang baik dan subur. Kelak engkau akan pindah ke negeri itu." Ternyata Nabi Muhammad SAW berhenti dan sholat di Yastrib, kemudian diganti namanya dengan Madinah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke sana. Tak lama kemudian, Jibril meminta kembali Buraq untuk berhenti dan menyuruh Nabi Muhammad untuk turun dan melaksanakan sholat 2 rakaat seperti sebelumnya. Nabi Muhammad SAW pun turun dan melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian kembali meneruskan perjalanan. Di perjalanan, Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW apakah dia tahu di mana sholat. Dan seperti sebelumnya, beliau juga menjawab tidak tahu. Malaikat Jibril memberitahukannya bahwa beliau tadi berhenti dan sholat di Madyan di dekat pohon Musa alaihi salam. Pohon itu adalah tempat di mana Nabi Musa alaihi salam duduk dan beristirahat sambil kebingungan dalam pelariannya dari Mesir, hingga Allah memberikan petunjuk kepadanya di pohon tersebut. Seperti diceritakan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 22-24 yang artinya, "Dan tatkala ia menghadap ke jurusan negeri Madian, ia berdoa lagi, mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar. Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang yang banyak itu 2 orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, 'Apakah maksudmu?' Kedua wanita itu menjawab, 'Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya.' Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.' Tak lama setelah melanjutkan perjalanan, Jibril kembali memerintahkan Buraq berhenti dan meminta Nabi Muhammad SAW turun dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Dalam perjalanannya, kembali Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad tentang tempat yang dia berhenti dan melaksanakan sholat. Nabi Muhammad SAW kembali menjawab bahwa beliau tidak tahu tempatnya, dan Jibril memberitahukan bahwa beliau tadi berhenti dan sholat di Bukit Tursina, tempat Nabi Musa pernah bermunajat dan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak beberapa lama berjalan, kembali Jibril menyuruh Nabi Muhammad turun dan sholat 2 rakaat, sama seperti sebelumnya. Setelah selesai dan melanjutkan perjalanan
Pertanyaan yang sama diajukan Jibril, dan jawaban yang sama pula juga disampaikan oleh Nabi Muhammad, yaitu beliau tidak tahu tempat yang tadi berhenti untuk melaksanakan sholat. Jibril kembali memberitahu bahwa tempat tadi beliau berhenti dan sholat adalah Baitul Lahmi, tempat di mana pohon kurma, tempat Nabi Isa alaihi salam dilahirkan ibunya, yakni Siti Maryam. Setelah berjalan beberapa lama, Nabi Muhammad SAW kemudian melihat kumpulan api dari kejauhan seperti obor. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril, apakah api itu?" Jibril menjawab, "Itu adalah jin ibrit yang suka mengganggu manusia. Mari aku ajarkan engkau kalimat yang bisa memadamkan api itu." Jibril kemudian mengajarkan doa kepada Nabi Muhammad SAW yang artinya, "Aku berlindung dengan kekuasaan Allah yang mulia, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan yang turun dari langit dan kejahatan yang naik kepadanya, dari kejahatan yang masuk ke dalam bumi dan kejahatan yang keluar darinya." Ketika Nabi SAW selesai membaca doa tersebut, tiba-tiba beliau melihat semua api menjadi padam. Doa ini tentu sangat baik dibaca sebagai bentuk perlindungan manusia dari kejahatan jin dan setan. Kemudian Nabi lewat sekelompok orang yang sedang menanam padi. Begitu selesai ditanam, ternyata padi yang di belakang mereka sudah siap untuk dipanen. Mereka pun mulai memanen, dan sebelum sampai ke ujung padi yang tadi mereka panen, sudah tumbuh kembali dan siap untuk dipanen. Begitu seterusnya, sehingga mereka tidak berhenti memanennya. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril tentang mereka. Jibril lalu menjawab, "Itu adalah perumpamaan umat engkau yang berbuat baik, di mana pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga menjadi 700 kali lipat." Setelah itu, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW mencium aroma wangi yang seakan beliau tidak pernah mencium aroma yang sewangi ini sebelumnya. Beliau bertanya kepada Jibril dari mana aroma wangi itu berasal. Jibril menjawab bahwa aroma wangi itu berasal dari kuburan Siti Masitoh, wanita tukang sisir rambut putri Fir'aun dan keluarganya. Dikisahkan bahwa ketika Fir'aun berkuasa yang mengaku diri sebagai Tuhan dan menyuruh rakyatnya untuk menyembah dirinya, terdapat seorang wanita yang bertugas menyisir rambut anak Fir'aun yang tidak mau menerima ketuhanan Fir'aun. Dia bersama suaminya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Suatu ketika, saat Masitoh menyisir rambut putri Fir'aun, tiba-tiba sisirnya jatuh dan Masitoh berkata, "Bismillahi ta'isa Fir'aun." Demi Allah, celakalah Fir'aun. Anak Fir'aun kemudian mendengar ucapan Masitoh dan dia bertanya, "Apakah ada Tuhan selain ayah saya?" Masitoh menjawab, "Ya, Tuhan saya dan Tuhan ayahmu adalah Allah." Anak Fir'aun kembali berkata, "Bolehkah hal ini saya sampaikan kepada ayah saya?" Masitoh menjawab, "Silahkan, engkau boleh menyampaikan kepada ayahmu." Anak Fir'aun pun bergegas menemui ayahnya dan menyampaikan apa yang dia dengar dari Masitoh. Fir'aun memanggil Masitoh dan mengajukan pertanyaan seperti yang diajukan anaknya. Seperti jawaban kepada anak Fir'aun, Masitoh kembali menegaskan ucapan kepada Fir'aun bahwa Tuhannya dan Tuhan Fir'aun, bahkan Tuhan semua alam, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain termasuk Fir'aun. Fir'aun pun murka dan memaksa Masitoh untuk menarik ucapannya serta memberikan pengakuan akan ketuhanan dirinya. Jika Masitoh tidak bersedia, maka dia beserta suami dan anak-anaknya akan direbus dalam kuali yang sangat besar. Masitoh ternyata tidak bergeming dengan keyakinannya hingga Fir'aun memerintahkan semua pasukannya untuk segera mengumpulkan kayu bakar dan membuat tungku serta mencari kuali yang sangat besar. Masitoh dan keluarganya kemudian diseret di hadapan banyak orang dan siap untuk dirembus satu persatu, kecuali kalau dia mau dan bersedia menarik ucapannya dan mengubah keyakinannya. Giliran pertama yang dibawa ke dekat kuali besar adalah suaminya. Masitoh kembali diminta untuk menarik ucapannya, akan tetapi dia kembali menolak hingga suaminya pun dimasukkan ke dalam kuali dengan air yang mendidih. Giliran kedua adalah anak sulungnya, yang karena keteguhan Masitoh atas keyakinannya juga menyusul bapaknya ke dalam kuali besar.
Giliran terakhir adalah Masyitoh bersama anaknya yang masih bayi dan berada di pangkuannya. Ketika hendak melompat ke dalam kuali yang mendidih itu, tiba-tiba timbul rasa ibanya kepada bayinya, hingga ia pun mulai ragu untuk masuk ke dalam kuali tersebut. Melihat Masyitoh sedikit ragu, maka anaknya yang masih bayi tiba-tiba berkata, "Wahai ibu, janganlah engkau ragu, karena engkau berada di jalan yang benar." Maka Masyitoh pun masuk ke dalam kuali mendidih tersebut dan meninggal bersama suami dan anak-anaknya. Akan tetapi, sebelum masuk ke dalam kuali tersebut, Masyitoh meminta kepada Fir'aun agar nanti jasad mereka ditanam dalam satu kuburan. Maka aroma harum yang engkau cium ini berasal dari kuburan Masyitoh dan keluarganya itu. Begitu tutup Jibril menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak beberapa lama kemudian, Nabi Muhammad SAW melewati sekelompok orang yang sedang memukul-mukul kepala mereka dengan batu hingga berdarah. Bahkan ketika kepala mereka pecah, diganti lagi dengan kepala yang baru untuk kembali mereka pukul. Menyaksikan perkara aneh tersebut, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril tentang mereka. Jibril menjawab, "Mereka adalah umatmu yang merasa berat kepala mereka mengerjakan sholat yang diwajibkan atas mereka. Mereka adalah seperti yang disebutkan dalam Quran surat Maryam yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan." Kemudian Nabi melewati sekelompok orang yang disumbat kubul dan dubur mereka yang membuat perutnya terus membengkak hingga sebesar unta. Mereka terus makan buah yang berduri dan batu dari bara api. Melihat kejadian itu, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril tentang mereka, dan Jibril menjawab bahwa mereka adalah umatmu yang tidak mengeluarkan sedekah harta mereka. Mereka hanya memikirkan bagaimana uang masuk ke dalam kantong mereka setiap hari tanpa mau membagikannya dengan orang lain. Mereka hanya berusaha untuk menjadikan jumlah rekeningnya setiap saat terus membengkak, namun tidak pernah mau mengeluarkan sebagian untuk dibagikan kepada yang berhak. Sikap mereka seperti seorang yang hanya berusaha mengisi perutnya dan menyumbat jalan keluar kotoran mereka hingga mendatangkan penyakit dan bahaya kepada mereka sendiri. Kemudian Nabi SAW lewat di hadapan suatu kaum yang di depan mereka terdapat daging yang baik dan dimasak dengan bumbu yang enak dan wangi. Di samping mereka juga ada daging yang tidak dimasak, busuk dan berbau tidak sedap, serta penuh ulat dan belatu. Namun anehnya, mereka tetap memilih daging mentah, busuk dan penuh ulat tersebut. Nabi pun bertanya kepada Jibril tentang mereka, dan Jibril menjawab, "Mereka adalah umatmu yang di sampingnya ada istri yang baik, namun mereka lebih suka mencari perempuan yang haram untuk menunaikan hajatnya dan bermalam bersama mereka. Begitupun sebaliknya, seorang wanita yang terdapat suaminya yang sah dan halal, namun dia masih mencari laki yang lain yang haram untuk tidur bersamanya." Kemudian Nabi Muhammad SAW lewat di suatu jalan, di mana di pinggirnya terdapat kayu yang tidak ada satupun orang yang lewat dekat kayu tersebut, kecuali disambarnya hingga kain orang tersebut sobek karenanya. Nabi pun bertanya kepada Jibril tentang apa yang dilihatnya dari sifat kayu tersebut, dan Jibril menjawab, "Itu adalah perumpamaan umatmu yang suka menghadang di tengah jalan dan menghambat setiap orang yang lewat untuk diminta sesuatu atau bahkan merampok hingga membinasakan orang yang lewat dekat mereka. Mereka inilah apa yang saat ini disebut dengan istilah para begal, dan tidak hanya merampok orang yang lewat di jalanan, bahkan membinasakan mereka." Setelah itu, Nabi Muhammad SAW lewat di dekat sekelompok orang yang sedang mandi dan berenang di sungai darah sambil memakan batu. Nabi Muhammad SAW pun bertanya kepada Jibril tentang mereka. Jibril menjawab bahwa mereka adalah umatmu yang suka memakan harta riba. Mereka mengetahui bahwa riba itu perbuatan haram, namun mereka tetap menjalankan hidup dalam praktek riba. Berikutnya, Nabi Muhammad SAW lewat di depan seorang lelaki yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Setelah terkumpul, dia mengikatnya untuk kemudian dipikulnya. Karena besarnya ikatan kayu tersebut, dia tidak mampu memikulnya. Maka ikatan kayu itu pun kembali dia buka. Setelah ikatannya dibuka, bukannya mengurangi beban, malah ditambah jumlah kayu dalam ikatan tersebut. Begitulah yang dia kerjakan terus-menerus.
yakni semakin berat ikatan kayu tersebut, semakin dia menambah jumlah kayu dalam ikatan tersebut. Melihat keanehan tersebut, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril tentang lelaki itu. Jibril menjawab, dia adalah contoh umatmu yang tidak sanggup memikul amanah dari manusia, akan tetapi masih terus mencari beban amanah untuk dipikulnya. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW bersama Jibril melewati sekelompok orang yang memotong lidah dan bibirnya dengan gunting besi. Setiap kali lidah dan bibirnya putus, tumbuh lagi lidah dan bibir yang baru untuk kemudian dipotong kembali. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril tentang mereka, dan Jibril menjawab, mereka adalah para penceramah, pengkhutbah, pemberi nasihat, serta orator dari umatmu yang suka menebarkan fitnah agar muncul kegaduhan umat. Begitu juga mereka adalah para penyampai pesan kebaikan, sementara mereka tidak melakukan apa yang mereka sampaikan tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersama Jibril melewati sekelompok orang yang memiliki kuku tajam dari tembaga. Dengan kuku tembaga itu, mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka hingga sobek dan berdarah. Nabi Muhammad SAW kembali bertanya kepada Jibril tentang mereka, dan Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang yang suka memakan daging manusia, yaitu manusia yang suka menggunjing dan mencaci maki orang lain. Tak lama kemudian, tiba-tiba Nabi Muhammad mendengar panggilan seseorang dari arah kanan beliau. Laki-laki itu berkata, "Wahai Muhammad, tunggu sebentar, saya ingin bertanya kepada engkau." Jibril kemudian mengingatkan Nabi Muhammad agar tidak menoleh dan menyahuti panggilan tersebut. Nabi Muhammad kemudian bertanya kepada Jibril tentang orang yang memanggilnya. Jibril menjawab bahwa dia adalah pengkhotbah Yahudi yang jika panggilannya engkau sahuti, niscaya umatmu akan menjadi pengikut Yahudi. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali mendengar panggilan seorang lelaki dari sebelah kiri beliau dengan panggilan seperti sebelumnya. Jibril pun melarang Nabi untuk menoleh dan menyahuti panggilan tersebut. Nabi kembali bertanya tentang laki-laki yang memanggil itu kepada Jibril, dan Jibril menjelaskan bahwa lelaki itu adalah pendakwah dari kalangan Nasrani, yang jika engkau sahuti panggilannya, niscaya umatmu akan menjadi Nasrani. Setelah itu, Nabi mendengar pula seruan yang sama, namun kali ini berasal dari seorang wanita cantik lengkap dengan gemilang perhiasan yang dipakainya. Jibril kembali mengingatkan Nabi Muhammad agar tidak kembali menoleh kepadanya. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril tentang wanita cantik itu, dan Jibril menjelaskan bahwa wanita itu adalah dunia dengan kegemerlapannya, yang jika engkau sahuti panggilannya, niscaya umatmu akan cenderung kepada dunia dan kesenangannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat seorang lelaki tua yang sudah rokoh badannya dan sudah mulai membungkuk. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril tentang lelaki tua bangka itu. Jibril menjelaskan bahwa lelaki tua itu adalah perumpamaan umur dunia, di mana tidak lagi tersisa dari umur dunia kecuali usia yang tersisa dari kehidupan lelaki tua itu. Wallahu a'lam bishawab.